No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Sahabat Dokter Tifa semuanya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas situasi terkini kondisi di Bekasi dan Jakarta yang banjirnya semakin parah ya. Dan saya menghubungkan dengan situasi reklamasi yang saat ini memang terus berlangsung ya, reklamasinya nggak berhenti. Nah, banyak pihak nih terutama dari sisi pemerintah menyalahkan hujan, drainase buruk, La Nina, dan lalala lainnya gitu. Tapi ada faktor besar yang jarang dibahas, yaitu apa? Reklamasi. Bagaimana proyek reklamasi di pesisir Jakarta dan Bekasi yang terus berlangsung ini mengakibatkan perubahan hidrologi dan memperparah banjir. Kan ini banjir yang terparah ya, bahkan tahun 2020 ketika banjir itu juga parah, nggak separah yang sekarang. Ini sangat mengerikan kondisinya di Bekasi, Jakarta, dan meluas ke Tangerang Selatan. Nah, kita mesti lihat ya, karena akhir-akhir ini reklamasi kan amat sangat marak begitu ya, dan masif ya, mereka perkembangannya sangat masif. Eh, kita mesti mencoba untuk memasukkan eh, dugaan gitu, hipotesis lah, jangan dugaan ya, hipotesis bahwa reklamasi menjadi faktor besar yang memperparah, mempercepat, dan memperlama banjir ini. Nah, masalahnya adalah semua ahli juga sudah sampaikan tentang kontribusi reklamasi terhadap banjir yang terjadi selama ini. Jadi, jika ada yang bilang reklamasi tidak berpengaruh, itu salah besar. Makanya ya kita kupas ya, kita analisis dengan sangat seksama. Banjir ini parah-parah banget ya, parah banget melanda wilayah Bekasi, Jakarta, dan Tangsel. Sejak Senin malam 3 Maret 2025 sampai dengan hari ini itu masih belum surut. Hujan deras memang iya, hujan derasnya hujan deras banget. Menyebabkan kenaikan debit air sungai, iya betul. Dan banjir ini meluas sampai ke kota, Kabupaten Bekasi, Jakarta, Tangsel, dan tinggi sekali airnya yang memenuhi perumahan-perumahan warga ya. Wilayah terdampaknya aja sangat luas ya. Di Kota Bekasi sendiri ada 7 kecamatan yang terdampak banjir. Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasi, Pondok Gede. Aduh, ini baru di Kota Bekasinya, belum di Kabupaten Bekasi. Ada 6 kecamatan terdampak termasuk Cibarusa. Jadi Bekasi itu ada 2 ya, untuk teman-teman yang tidak tinggal di Jabodetabek. Ada Bekasi Kabupaten, ada Bekasi Kota. Ini semuanya kedampak. Kemudian air tuh bisa mencapai 3 meter. Artinya apa? Rumah kelelep kan? Terus habis itu Jakarta sendiri tuh ada sampai dengan hari ini ada 77 RT terendam sampai sekarang. Dan Tangsel sendiri ada 22 wilayah yang terendam. Ini benar-benar banjir yang jauh melebihi keparahan banjir besar tahun 2020, teman-teman. Besar banget. Dan reklamasi ini merupakan efek samping yang nggak dibahas media sama sekali. Makanya saya bahas ya. Jadi banjir kali ini jelas bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Sebab kalau soal curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk itu kan memang sebuah persoalan klasik. Dan mestinya kalau emang iya faktor ini yang membuat banjir ya tahun lalu juga seperti ini, tahun lalu energi seperti ini. Tapi ini enggak. Ini 2025 banjirnya hebat sekali. Berarti kan ada apa tuh? Ada faktor struktural yang lebih dalam. Ya salah satunya memang reklamasi pesisir Jakarta dan
Bekasi ini kan. Proyek ini mungkin kelihatannya nggak secara langsung jadi penyebab banjir, tapi menciptakan efek domino yang bikin parah banjir di wilayah hilir seperti Bekasi. Reklamasi ini sudah dibahas oleh para ahli hidrologi, para ahli kelautan. Reklamasi ini mengubah hidrologi alami Jabodetabek. Reklamasinya terjadi di pesisir Jakarta dan pesisir Bekasi. Ini bukan sekedar proyek properti, tapi rekayasa besar terhadap ekosistem air. Dampaknya nggak hanya terjadi pada garis pantai, tapi juga pada sistem hidrologi yang menghubungkan hulu, yaitu hulunya Jabodetabek itu Bogor sama Depok, dan hilir Jakarta, Bekasi, Karawang. Perubahan ini memperburuk banjir, mempercepat intrusi air laut, dan mengganggu keseimbangan air tanah. Artinya apa? Ya artinya ya sejak sekarang ketika reklamasi itu terus dijalankan, maka warga Jakarta, Bekasi, dan Tangsel harus siap-siap setiap tahun menghadapi banjir besar seperti kali ini. Karena kan proyek reklamasi jalan terus. Ini tuh baru 6.000 hektar loh yang di Teluk Jakarta ya, yang di pulau-pulau reklamasi di PIK itu kan baru 6.000 hektar. Padahal rencana pengembang itu mereka state di websitenya mereka tuh sampai 35.000 hektar. Lah 6.000 hektar aja akibatnya sudah seperti sekarang, bagaimana 35.000 hektar ya? Jakarta kelelep, Bekasi kelelep ya, semuanya gitu. Dan ke, ke apa namanya keberadaan proyek reklamasi ini kan menyumbat sungai-sungai besar yang seharusnya mengalirkan air dari hulu, dari Bogor, dari Depok ke Laut Jakarta kan, ke Teluk Jakarta. Tapi sungai-sungai besar ini makin kehilangan jalur pembuangan alaminya. Ada ada 4 sungai utama yang mengalir ini kalau bicara di Bekasi, itu dari hulu ke hilirnya itu ada Sungai Ciliwung, Sungai Utama Jakarta, ada Sungai Citarum, ada Sungai Bekasi, dan ada Kalimalang. Tergantung pada laut sebagai tempat pembuangan air terakhir mereka tuh kemana gitu. Tapi dengan adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan pesisir Bekasi, ini mengurangi luas perairan terbuka kan? Kan karena ketutup sama reklamasi kan, sehingga apa? Muara sungainya jadi makin dangkal, makin sempit akibat sedimentasi dari proyek reklamasi. Jadi malah nggak ada lagi muara itu karena udah tertimbun dengan sedimentasi akibat proyek reklamasi. Karena itu maka aliran sungainya jadi lambat, menyebabkan air tertahan di posisi di daratan tuh tertahan kan. Sehingga air sungainya jadi lebih mudah meluap ke permukaan karena tidak bisa langsung mengalir ke laut. Akibatnya gimana? Ya banjir lah di daerah hilir, Jakarta Utara, sekarang nggak karu-karuan, sampai ke Kelapa Gading, Pantai Mutiara. Semuanya kena, Bekasi dan sebagian Karawang. Dan ini akan terjadinya tuh akan semakin sering dan semakin lama surut. Karena ceritanya gimana mau surut kan? Sungainya aja kehambat sama sedimentasi. Lalu efek yang kedua itu namanya backwater effect. Backwater effect itu air hujan yang seharusnya mengalir ke laut itu justru balik lagi ke daratan. Kalau dalam kondisi normal, air dari hujan dan sungai kan mengalir laut tuh lancar gitu kan ya. Namun karena ada reklamasi, ya itu terjadi fenomena backwater effect. Jadi airnya tuh balik ke daratan. Air yang harusnya masuk ke laut malah tertahan di muara sungai dan akhirnya balik. Karena dari air laut juga balik kan, membuat sungai-sungai yang harusnya meneruskan air dari daratan ke lautan jadi balik, situasinya jadi balik itu kan arusnya, sehingga mudah meluap ke daratan, jadilah banjir. Habis itu tambah dengan hujan deras di hulu yang sekarang lagi deras sebenarnya nggak deras-derasnya ya, tapi karena scatter gitu loh. Jadi random aja hujannya di Jakarta Jabodetabek itu. Kadang-kadang hujan deras, kadang-kadang berhari-hari nggak hujan gitu. Nah kali ini karena hujan deras banget di hulu, di Bogor sama di Depok ya makin memperparah genangan di hilir, which is itu di Bekasi dan di Jakarta Utara. Karena air dari sungai nggak bisa keluar cepat. Inilah yang menjelaskan kenapa banjir kali ini di Bekasi, Jakarta Utara, dan Tangsel makin sering dan lama surut meskipun curah hujan sama-sama aja seperti dulu kan ya. Terus apalagi yang terjadi gara-gara reklamasi? Terjadi intrusi air laut. Jadi air payau itu masuk ke daratan. Dan karena air payau itu statusnya air asin, pH-nya sangat asam. Bukan pH, pH-nya garam ya. Sorry, pH-nya garam air payau, air payau ya. Dan ini kan jadi merusak drainase alami. Dan di reklamasi ini di pesisir mendorong air laut masuk lebih dalam ke daratan. Dan air asin ini akhirnya kan jadi mengganggu keseimbangan air tanah ya, membuat tanah jadi lebih sulit menyerap air hujan.
Dan saluran drainase dan sungai yang terpapar air asin itu lebih cepat rusak. Kan korosi karena garam dan sedimentasi menjadi lebih tinggi. Maka banjir yang terjadi ini kali ini itu lebih kotor dan lebih berbahaya. Kenapa? Bercampur dengan limbah industri dan air laut. Nah, di Bekasi bagian utara, fenomena ini makin buruk karena di sana sudah terjadi penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah yang hebat sekali untuk industri dan perumahan. Karena di Bekasi itu kan daerah perumahan dan daerah industri ya. Padat banget penduduk di sana itu. Sehingga terjadilah eksploitasi air tanah, sehingga permukaan tanah jadi turun. Habis itu apalagi yang bikin susah? Penurunan kapasitas serapan tanah akibat hilangnya rawa dan lahan basah. Karena kan rawa-rawa yang harusnya ada secara alami sebagai penahan banjir, sebagai penahan air balik ya, air balik gitu, itu kan udah nggak ada lagi, diganti jadi perumahan, diganti jadi pulau-pulau buatan. Hutan mangrove juga pada habis, lahan basah yang ada di pesisir pantai yang fungsinya itu dia tuh spons alami gitu. Spons alami untuk menyerap kelebihan air hujan dan air sungai kan udah nggak ada lagi. Tinggal sedikit sekali. Karena reklamasi mengubah area rawa-rawa, area hutan mangrove dan area basah itu yang harusnya tuh jadi spons alami buat air yang supaya nggak balik ke daratan, jadi lahan kering karena udah beton, bangunan, gedung-gedung dan perumahan, sehingga hilanglah fungsi penyerapan air di situ. Sehingga air hujan yang seharusnya meresap ke tanah tuh kini langsung ngalir di permukaan, nggak bisa diresap di tanah, sehingga memperparah genangan. Dan inilah kombinasi-kombinasi yang mematikan ya, menciptakan banjir lebih cepat dan lebih parah. Dan ada efek domino dari urbanisasi dan proyek infrastruktur kan. Karena Bekasi itu kan berkembang pesat sekali. Pembangunan kota-kota mandirinya, kemudian ada tol-tol, ada LRT, ada kawasan industri besar itu kan pesat sekali di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Maka daerah resapan alamnya akan makin berkurang kan. Karena udah dipakai perumahan, dipakai industri, pakai gedung-gedung, pakai beton, dipadatin beton gitu. Sehingga rawa-rawa, sawah-sawah yang dulu menyerap air hujan itu udah nggak ada lagi. Tinggal dikit lagi gitu, tinggal dikit banget. Nggak cukup untuk menampung volume air sebesar yang sekarang ini kayak hujan kayak gini. Terus sistem drainase kotanya itu juga nggak dirancang untuk volume air yang seperti sekarang. Dan proyek-proyek ini jelas-jelas tidak memperhitungkan efek hidrologi dari reklamasi. Maka hasilnya gimana? Air dari kawasan industri dan perumahan nggak bisa dibuang dengan cepat ke laut karena tertahan oleh proyek reklamasi kan. Lalu sungai yang seharusnya jadi jalur utama air justru meluap karena tidak ada ruang pembuangan yang cukup. Nah, jadi sebenarnya tuh reklamasi ini proyek bisnis sama sekali bukan tidak memperhitungkan ekologinya. Dan media seringkali membingkai reklamasi sebagai solusi untuk lahan terbatas, tapi jarang banget membahas dampaknya terhadap ekosistem ekologi. Lalu siapa sih yang diuntungkan dari proyek reklamasi ini? Kan cuma bisnis besar, para pengembang properti dan industri kan? Terus siapa yang dirugikan? Ya warga Bekasi, warga Jakarta Utara, warga Tangsel, warga Karawang, yang kali ini mengalami banjir yang jauh lebih parah akibat terganggunya ekosistem air. Terus ada nggak sih mitigasi? Minim, nggak ada. Nggak ada solusi ekologi nyata untuk mengatasi perubahan besar ini tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi bisnis reklamasi ini untung untuk pengembang, bencana buat warga gitu ceritanya. Jadi alih-alih reklamasi itu menjadi solusi untuk lahan yang semakin sempit, reklamasi justru menciptakan lingkaran setan hidrologis yang semakin memperparah bencana banjir. Sekarang efek dominonya ke wilayah hulu nih, Bogor sama Depok. Perubahan hidrologi akibat reklamasi nggak hanya berdampak di hilir, tapi juga di hulu. Karena hilangnya jalur pembuangan air di hilir, air dari hulu tertahan lebih lama kan, sehingga menyebabkan banjir bandang lebih sering di Bogor dan Depok. Itu tuh efek dominonya itu kayak gitu. Curah hujan tinggi di pegunungan jadi lebih cepat berubah jadi banjir ke Jakarta dan Bekasi. Karena nggak ada sistem drainase alami yang optimal. Di Bogor dan Depok sendiri juga gundul kemana-mana karena di sana juga banyak sekali perumahan-perumahan yang eh, sekarang ini ada gitu. Jadi inilah yang menjelaskan mengapa banjir di Jakarta dan Bekasi semakin sulit diprediksi.
Bukan hanya karena cuaca ekstrim, kalau cuaca ekstrim kan dari tahun ke tahun juga cuaca ekstrim kan. Tapi ini karena perubahan besar pada ekosistem dan hidrologi air yang ada di Jabodetabek ini. Nah, simpulannya ya, reklamasi memang bukan satu-satunya penyebab banjir sekarang, tapi salah satu faktor terbesar. Ya, penyebab lain banjir, ya klasik lah kita tahu curah hujan tinggi, drainase buruk, urbanisasi, alih fungsi lahan, penurunan muka air tanah karena eksploitasi air tanah kan gitu. Tapi reklamasi membuat semua faktor di atas jadi lebih buruk. Reklamasi membuat banjir lebih sering, lebih cepat datang, lebih parah, dan lebih lama surut. Jadi kalau ada yang bilang reklamasi tidak ada hubungannya dengan banjir, itu menyesatkan. Menyesatkan banget. Jelas ada hubungannya dengan semua faktor tersebut. Nah, sekarang apa solusinya dong? Kan bukan cuma normalisasi sungai kan ya, gitu ya. Tapi juga harus diaudit dan kaji ulang nih proyek reklamasi. Mereka memperhitungkan ekologi nggak? Mereka memperhitungkan hidrologi nggak? Kalau nggak ya dikaji ulang. Disuruh bikin, dikaji ulang. Eh, apa namanya, cetakan mereka, blueprint mereka tuh menyertakan nggak tuh dengan dampak-dampak ekologi, dampak-dampak hidrologi itu menyertakan nggak mereka tuh ada kajian AMDAL-nya nggak, kan mesti dikaji ulang, mesti diaudit itu. Lalu ya mereka pun harus bertanggung jawab untuk melakukan restorasi rawa dan lahan serapan air kan. Jadi mereka nggak boleh cuma egois mengembangkan perumahan dan segala macam apa namanya properti yang ada di sana, tapi mereka tuh nggak melakukan restorasi rawa, nggak melakukan restorasi terhadap hutan mangrove, nggak melakukan restorasi terhadap lahan serapan air. Jadi emang mutlak banget ya, dan Pemda, Pemkot sama pemerintah pusat kali ini juga harus melakukan kaji ulang terhadap drainase kota masing-masing yang terdampak sesuai perubahan hidrologi yang terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang, haruskah reklamasi dihentikan atau dikaji ulang? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek ini? Silakan bagikan pendapat kalian ya, tulis di komentar pendapat yang terkeren dan tercerdas Anda. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun untuk berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.